Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Setiap kita tentu pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Keputusan yang kita sesali. Namun, waktu terus berjalan dan kita tidak bisa mengulang saat ketika kita mengambil keputusan tersebut dan segala sesuatunya telah terlanjur. Di dalam situasi itu, apa yang kita lakukan? Maka kita tentu tahu bahwa kita tidak bisa mengembalikan waktu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa ada sebuah kesalahan yang kita alami dan kemudian maju ke depan untuk memperbaikinya. Tersesat dan salah di dalam hidup kita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus mencari kita sampai mendapatkan kita dan mengembalikan kita ke tempat yang benar. Di dalam Alkitab terdapat sebuah cerita perumpamaan mengenai domba yang hilang. Lukas 15 ayat yang keempat mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya." Domba yang tersesat itu telah mengambil sebuah keputusan yang salah. Mungkin dia mengikuti feeling atau instingnya untuk mencari rumput di tempat yang berbahaya, atau terbuai dengan pandangan yang ia lihat dari padang rumput di seberang, sehingga kemudian dia meninggalkan kawanannya sampai akhirnya tersesat. Entah apa yang dialami oleh domba itu, tapi yang pasti ia telah mengambil sebuah keputusan yang salah untuk melangkah meninggalkan kawanan domba bersama sang gembala dan ia tersesat. Namun kepada domba yang tersesat itu sang gembala tidak meninggalkan begitu saja. Kita mengatakan bahwa ia mencari satu domba yang hilang itu. Mencari sampai mendapatkannya. Lalu kemudian membawa domba itu kembali ke dalam kawanan domba yang ia miliki. Perumpamaan ini adalah tentang kasih Tuhan kepada kita sebagai domba-domba, sebagai umatnya. Bahwa terkadang di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang berdosa. Orang yang tersesat. Orang yang mengambil keputusan yang salah di dalam hidup kita. Dan membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Namun, sang gembala itu baik. Ia mencari kita. Ia menolong kita untuk kembali. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan bagaimana caranya sang gembala itu bisa menemukan domba yang hilang itu. Maka tentu domba itu mengembik. Tentu domba itu mengeluarkan suara. Domba itu berteriak, mencari pertolongan, membunyikan suaranya. Sehingga sang gembala itu bisa tahu di mana letak sang domba yang hilang. Oleh karena itu, pada saat kita tersesat, mengambil sebuah keputusan yang salah dan membuat kita jauh dari Tuhan, mengembiklah, bersuaralah, berteriaklah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Karena setiap orang, setiap domba itu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita menghayati masa-masa Prapaskah ini untuk kembali ditemukan oleh Tuhan
dan terus mencari Tuhan di dalam sepanjang hidup kita ketika kita terus berseru kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan doa kami sebagai domba-domba-Mu yang terus Engkau jaga dan pelihara. Kami sadar terkadang di dalam hidup kami memutuskan untuk pergi ke arah yang salah, sehingga kami menjauh dari Tuhan. Dengan perkataan, perbuatan, rencana, isi hati yang membuat kami akhirnya tersesat. Tuhan, kami hendak berseru kepadamu. Biarlah kami kembali ditemukan oleh Engkau. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Ketika mereka terus merindukan kasih Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir menguatkan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja-Mu di dalam masa-masa Prapaskah, di dalam semua pelayanan, panitia, di GKI Gading Indah maupun di seluruh gereja-Mu. Biarlah banyak hal yang menjadi baik dapat kami jalani untuk menjadi penghayatan di masa Prapaskah ini. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena COVID maupun karena berbagai sakit yang lain. Mari Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka, juga untuk setiap lansia di dalam usia lanjut yang dijalani. Setiap perjalanan hidup yang kami lewati, biarlah kiranya segalanya kami jalani di dalam Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam masa-masa ini ketika berbagai barang sulit didapatkan dengan kenaikan harga minyak maupun gas, kelangkaan barang-barang yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan biarlah kami bisa mengelola dengan baik dan bijak apa yang kami miliki dan melakukan penghematan, dan setiap mereka yang berkecimpung di dalam usaha tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyengsarakan masyarakat. Biarlah kebijakan pemerintah bisa menjadi baik adanya. Biarlah juga bangsa negara kami bisa berada dalam keadaan kondusif ya Tuhan, untuk menjalani segala situasi di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk percepatan vaksin yang dijalani agar segalanya terus berlangsung dengan baik di berbagai tempat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa-bangsa, khususnya untuk Rusia dan Ukraina yang terus sedang berada dalam ketegangan. Biarlah para pemimpin kedua negara tersebut dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain dapat bersama-sama melihat sebuah alternatif yang lebih baik untuk mengusahakan perdamaian, sehingga korban tidak terus berjatuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami di malam hari ini. Biarlah banyak hal yang menjadi baik adanya kami jalani. Ketika kami beristirahat, biarlah kami beristirahat dalam lindungan Tuhan. Dan esok hari akan bangun dengan kekuatan dan kesegaran kami yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berseru, kami percaya. Amin. Selamat beristirahat di malam hari ini. Dan teruslah berseru, mengembik sebagai domba-domba Tuhan, memanggil Tuhan untuk membimbing kita di dalam jalan kehidupan ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.